Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 akan membahas koefiensi binomial dan prinsip sarang merpati. Anggota kelompok kami ada figur Ulul Azmi, yang keduanya ada Yazid Muhammad Zidan, ada saya sendiri Yuda Pratama Paulana, ada Dwi Mardianto Jiwandono, ada Sulaiman, sama ada Putra Utama. Nah, kita masuk ke materi pertama ya, yaitu koefisien binomial. Nah, teori binomial memberikan cara untuk menjabarkan bentuk perpangkatan, yaitu X ditambah Y. Oh, ini nggak ada N-nya ya, mohon maaf. Yang dalam hal ini N adalah bilangan bulat positif. Cara ini digunakan sebagai alternatif pengguna segitiga Pascal. Nah, ini ada contohnya. Contohnya ini ada koefisien binomial ini berkaitan erat dengan segitiga Pascal. Nah, ini ada gambar di sebelah kanan. Ini bentuk segitiga Pascal dan ini adalah koefisiennya. Kita lihat untuk X ditambah Y pangkat 0 sama dengan 1. Dan di paling atas ini ada 1 dan seterusnya seperti itu. X tambah Y pangkat 1 sama dengan X tambah Y. Nah, ini juga sama ya, koefisiennya 1 sama 1. Boleh next, Bang? Nah, untuk aturan untuk menjabarkan perpangkatan X ditambah Y pangkat N adalah suku pertama adalah XN. Sedangkan suku terakhirnya adalah YN. Tadi udah dilihat ya, untuk koefisiensinya kan tadi ada X di awal sama Y-nya pasti di akhir. Nah, yang keduanya ini ada pada setiap suku berikutnya, pangkat X berkurang 1, sedangkan pangkat Y bertambah 1 untuk setiap suku. Jumlah pangkat X dan Y adalah N. Nah, di sini tadi boleh kembali ke slide pertama. Nah, itu kita lihat di sini ada X ditambah Y pangkat 2. X 2 X pangkat 2 ditambah 2X. Nah, ini kan X-nya harusnya kan kalau misalnya tidak koefisien, ini ada 2. Tapi karena kita ada aturannya, jadi 2 ini dikurangi 1. Dan ini kenapa Y ada? Karena ini ada penambahan Y ya. Dan seterusnya seperti itu, ada ditambah Y pangkat 2. Boleh balik lagi, Bang? Nah, untuk koefisiensi untuk X pangkat N di min K sama Y pangkat K, yaitu suku ke-1 adalah kombinasi NK. Bilangan kombinasi NK disebut koefisiensi binomial. Nah, dari aturan di atas dapat disimpulkan bahwa ini contohnya ada X ditambah Y pangkat N sama dengan kombinasi N0 dikali X N ditambah C kombinasi N1 dikali X N pangkat 1 dikurang 1 dikali Y pangkat 1 dan seterusnya seperti ini. Nah, berarti kita bisa jabarkan secara umum adalah sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi N K dikali X pangkat N dikurang K dikali Y pangkat K. Nah, untuk koefisiensi seperti itu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini ada prinsip sarang merpati ya. Kita kenal dulu sejarahnya. Sejarah prinsip sarang merpati ini pertama kali dinyatakan oleh ahli matematika dari Jerman yang bernama Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet pada tahun 1834. Sehingga prinsip ini dikenal sebagai istilahnya prinsip Paci-Dirichlet. Nah, pada hakikatnya prinsip ini berbunyi sebagai berikut. Jumlah burung ditangkar dalam sebuah sangkar
Jika banyaknya burung melebihi banyaknya sangkar, maka terdapat sangkar yang memuat lebih dari satu burung. Nah, untuk penjelasan kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada beberapa bentuk-bentuk pigeonhole. Untuk bentuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Jadi, jika M burung dimasukkan ke dalam N sangkar, dan M itu nilainya lebih besar daripada N, maka terdapat sangkar berisi paling sedikit 2 burung. Buktinya, andaikan setiap sangkar berisi paling banyak 1 ekor burung, maka banyak burung M tidak melebihi banyak sangkar N atau M lebih kecil sama dengan dari N. Kontradiksi dengan M lebih besar daripada N. Di sini ada contohnya. Contoh yang pertama, jika Anda menghadiri 6 kuliah dalam selang waktu, Senin sampai Jumat, maka haruslah terdapat paling sedikit 1 hari ketika Anda menghadiri paling sedikit 2 kelas. Buktinya, yaitu andaikan dalam selang waktu Senin sampai Jumat, mata kuliah yang dihadiri paling banyak satu matkul pada tiap harinya. Maka banyak matkul M adalah 5, tidak melebihi banyak hari Senin sampai Jumat, N sama dengan 5. Atau M lebih kecil sama dengan dari N. Yaitu kontradiksi dengan 6 lebih besar daripada 5 atau M lebih besar daripada N. Lalu contoh yang kedua, diantaranya 8 orang pasti ada 2 orang yang memiliki hari kelahiran yang sama. Demikian pula dari 15 orang yang berbeda, pasti terdapat 2 orang yang lahir pada bulan yang sama. Buktinya yaitu andaikan pada tiap hari Senin sampai Minggu, paling banyak 1 orang yang lahir pada tiap harinya. Maka banyak orang M adalah 7, tidak melebihi banyak hari Senin sampai Jumat, N sama dengan 7. Seharusnya ini Senin sampai Jumat ya, salah. Senin sampai Minggu. Jadi N-nya itu 7, atau M lebih kecil sama dengan dari N, kontradiksi dengan N lebih besar daripada 7, atau M lebih besar daripada N. Selanjutnya ada contoh yang ketiga. Di sini ada jika B1, B2 sampai dengan BM adalah M bilangan bulat, tunjukkan terdapat I dan J dengan 1 lebih kecil sama dengan dari I, lebih kecil dari J, dan lebih kecil sama dengan dari M, sedemikian hingga BI plus 1 ditambah BI plus 2 sama dengan plus BJ, habis dibagi M. Solusinya terdapat M penjumlahan sebagai berikut. B1, terus selanjutnya B1 plus B2, selanjutnya B1 plus B2 plus B3, dan seterusnya hingga BM. Jika Anda dari penjumlahan ini habis dibagi M, maka bukti selesai. Misalkan, masing-masing dari perjumpaan tersebut tidak ada yang habis dibagi M atau sisanya lebih besar daripada 0, maka sisanya salah satu dari 1, 2, 3, hingga M minus 1. Karena terdapat M penjumlahan M-1 sisa, maka terdapat 2 penjumlahan yang mempunyai sisa yang sama jika dibagi M. Maka ada I lebih kecil daripada J, sedemikian hingga B1 plus B2 hingga B plus I, dan B1 plus B2 hingga plus BJ mempunyai sisa yang sama. Misal S jika dibagi M. Di sini ada contohnya, terdapat bilangan bulat P dan Q sedemikian hingga B1 plus B2 ditambah sampai dengan BJ sama dengan Q kali M ditambah S dikurangi B1 plus B2 sampai dengan B plus BI sama dengan PM,
P kali M ditambah S, hasilnya itu BI plus 1 ditambah BI plus 2 hingga BJ, yaitu hasilnya Q dikurangi M Q dikurangi P dikali M. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk contoh keempat, sebanyak 51 bilangan bulat diambil dari bilangan-bilangan bulat 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan 100. Tunjukkan bahwa di antara bilangan-bilangan yang terambil terdapat dua bilangan sedemikian hingga yang satu pembagi yang lainnya. Solusinya, setiap bilangan bulat dapat ditulis sebagai 2 pangkat M kali N, terus M kurang lebih 0, N ganjil. Karena bilangan bulat yang diberikan dari 1 sampai dengan 100, maka N salah satu 50 bilangan ganjil, antara lain 1, 3, 5, dan seterusnya sampai 99, sehingga di antara 51 bilangan yang diambil terdapat dua bilangan dengan N yang sama. Misalkan 2 pangkat K kali N dan 2 pangkat H kali N. Jika K kurang lebih dari H, maka 2 pangkat K kali N pembagi 2 pangkat H kali N. Jika K lebih dari H, maka 2 pangkat H kali N pembagi 2 pangkat K kali N. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan prinsip pigeonhole bentuk kedua. Jika F merupakan sebuah fungsi dari suatu himpunan terhingga X ke suatu himpunan terhingga Y dan X kurang lebih Y, maka F X1 sama dengan F X2. Untuk beberapa X1, X2 dan seterusnya hingga X, di mana X1 tidak sama dengan X2. Buktinya menggunakan prinsip pigeonhole bentuk pertama dengan mengasumsikan X sebagai himpunan merpati dan Y sebagai himpunan rumah merpati. Selanjutnya, kita memasangkan merpati X ke rumah merpati Fx. Karena jumlah merpati lebih banyak dari rumahnya, maka terdapat paling sedikit 2 merpati, yaitu X1 dan X2. X yang dipasangkan ke rumah merpati yang sama yaitu Fx1 sama dengan Fx2. Untuk beberapa X1, X2, dan X, di mana X1 tidak sama dengan X2. Selanjutnya, untuk contoh kelima, Ketua Program Studi Pendidikan Matematika akan membuat kode mata kuliah untuk mata kuliah di bidang studi matematika dengan cara menambahkan 3 angka pada huruf KPM. Terdapat 51 matkul yang harus diberi kode dan 3 angka yang harus ditambahkan pada huruf KPM. Harus berkisar antara 101 sampai dengan 200. Tunjukkan bahwa terdapat paling sedikit 2 matkul yang diberi kode dengan angka berurutan. Misalkan angka-angka yang dipilih adalah A pangkat 1 dan A pangkat 2. Dan seterusnya hingga A pangkat 51. Jika angka-angka di atas digunakan bersama-sama dengan A pangkat 1 plus 1, terus A pangkat 2 plus 1, dan seterusnya hingga A pangkat 51 plus 1, maka terdapat 102 nomor yang merentang antara 101 sampai dengan 201. Karena ada 100 nomor yang disediakan, yaitu 101 sampai dengan 200, dan ada 102 nomor yang akan digunakan. Maka menurut prinsip pigeonhole bentuk kedua, terdapat paling sedikit 2 nomor yang sama, yaitu nomor A pangkat 1, A pangkat 2, hingga seterusnya hingga A pangkat 51. Dan A pangkat 1 plus 1, terus A pangkat 2 plus 1, hingga seterusnya
A pangkat 51 plus 1. Semuanya berbeda, sehingga kita mempunyai AI sama dengan AJ plus 1. Dengan demikian, kode AI berurutan dengan kode AJ. Untuk selanjutnya, bisa dijelaskan dengan rekan. Prinsip pigeonhole bentuk ketiga. Jika F merupakan sebuah fungsi dari suatu himpunan terhingga X ke suatu himpunan terhingga Y, di mana X sama dengan N, Y sama dengan M dan R sama dengan K, F dalam kurung X1 sama dengan F dalam kurung X2 sama dengan titik F, X dalam kurung XK. Bukti, andaikan kesimpulan salah, maka terdapat paling banyak K-1 anggota XEX dengan F dalam kurung X sama dengan Y1, terdapat paling banyak K-1 anggota EX dengan FX sama dengan Y2, dan seterusnya sampai K-1 anggota EX dengan FX YM, sehingga terdapat paling banyak M dalam kurung K kurang 1 anggota X, tapi M dalam kurung K-1 lebih kecil M dalam kurung N bagi M sama dengan N, yang merupakan sebuah kontradiksi. Oleh karena itu, terdapat paling sedikit K anggota X1, X2, dan seterusnya XK, EX, sedemikian hingga F dalam kurung X1 sama dengan F dalam kurung X2 sama dengan titik-titik sama dengan F, X dalam kurung K. Selanjutnya, teorema generalisasi prinsip serangan merpati. Jika N objek ditempatkan ke dalam K kotak, maka terdapat paling sedikit satu kotak yang membuat setidaknya N per K objek. Buktinya, andaikan setiap kotak berisi kurang dari N per K objek, berarti setiap kotak berisi maksimum N bagi K kurang satu objek, karena banyaknya kotak adalah K. Banyaknya objek maksimum dengan banyaknya objek yang diberikan, yaitu N. Jadi teorema terbukti. Contoh 1. Di dalam kelas dengan 60 mahasiswa, terdapat paling sedikit 12 mahasiswa akan mendapat nilai yang sama A, B, C, D, atau E. Contoh ketiga, misalkan ada laci yang berisi selusin kaos kaki coklat dan selusin kaos kaki hitam yang didistribusikan secara acak. Pada saat listrik padam, berapa kaos kaki yang harus Anda ambil untuk memastikan bahwa di antaranya terdapat sepasang kaos kaki yang sewarna? Solusinya, terdapat dua tipe kaos kaki. Jadi jika Anda memilih paling sedikit 3 kaos kaki, haruslah terdapat paling sedikit 2 kaos kaki coklat atau paling sedikit 2 kaos kaki hitam. Generalisasi prinsip sarang merpati. 3/2 sama dengan 2. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, contoh keempat. Dalam mata kuliah matematika diskrit, diberikan tugas kelompok yang akan dibagi menjadi 6 kelompok. Jika terdapat 62 mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut, tunjukkan bahwa terdapat paling sedikit ada 11 mahasiswa yang menjadi anggota suatu kelompok yang sama. Solusinya, kita asumsikan mahasiswa tersebut sebagai anggota dari himpunan daerah asal X dan kelompoknya sebagai anggota daerah kawan Y. Karena X sama dengan 62, Y sama dengan 6, dan 62 dibagi 6 itu adalah 11. Maka dengan menggunakan prinsip generalisasi pigeonhole, terdapat paling sedikit 11 anggota X yang dipasangkan dengan suatu anggota Y yang sama. Dengan demikian, terdapat paling sedikit ada 11 mahasiswa yang menjadi anggota suatu kelompok yang sama. Contoh kelima, diberikan 2 disket berbentuk lingkaran dengan diameter berbeda. Masing-masing disket dipartisi menjadi 200 juring atau sektor kongruen. Sebanyak 100 juring sembarang dipilih dari disk yang lebih besar
dan dicat merah, sedangkan 100 juring sisanya dicat kuning. Untuk disket kecil, setiap juring dicat warna merah atau kuning. Selanjutnya, disket kecil diletakkan di atas disket besar, sehingga demikian titik pusat kedua disket berempit. Tunjukkan bahwa kedua disket tersebut dapat diatur sedemikian hingga ada 100 juring pada disket kecil cocok warnanya dengan juring-juring seletak pada disket besar. Solusinya yaitu jika posisi cakram besar dibuat tetap, maka terdapat 200 kemungkinan posisi untuk cakram kecil sedemikian hingga setiap juring cakram kecil termuat di dalam juring cakram besar. Pertama kali hitung total banyaknya warna yang cocok dari ke 200 kemungkinan tadi. Karena cakram besar memiliki 100 juring masing-masing dari dua warna tersebut. Maka setiap juring cakram kecil akan cocok warnanya dengan juring-juring bersesuaian pada cakram besar dalam tepat 100 dari 200 posisi yang mungkin. Hingga total banyaknya warna yang cocok dari semua posisi yang mungkin adalah banyaknya juring pada cakram kecil dikalikan 100. Dan ini sama dengan 20.000. Hingga rata-rata banyaknya warna yang cocok per posisi adalah 20.000 dibagi 200 sama dengan 100. Oleh karena itu, haruslah terdapat suatu posisi dengan paling sedikit 100 warna yang cocok. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, berikutnya teorema 1.9. Misalkan A1, A2 hingga AN adalah bilangan-bilangan bulat jika sebanyak A1 plus A2 plus hingga plus AN plus 1 min N objek ditempatkan di dalam N kotak. Maka kotak pertama mendapatkan paling sedikit A1, objek atau kotak kedua mendapatkan paling sedikit A2, objek hingga atau kotak ke N mendapatkan paling sedikit AN dari objek. Bukti tersebut bisa dilihat dari andaikan untuk setiap I, 1 lebih kecil sama dengan I, lebih kecil sama dengan N, kotak ke-1 mendapat lebih kecil A objek. Maka total objek dalam kotak tidak melebihi dalam kurung A1 min 1 tambah A2 min 1 tambah titik-titik tambah AN min 1 sama dengan A1 plus A2 tambah titik-titik tambah AN min N. Dengan demikian, teorema tersebut terbukti. Jika A1 sama dengan A2, sama dengan titik-titik, sama dengan AN, sama dengan K, maka A1 plus A2 plus titik-titik tambah AN tambah 1 min N sama dengan N dalam kurung K min 1 plus 1. Sehingga teorema 1.7 menjadi jika N dalam kurung K min 1 plus 1 objek diletakkan dalam N kotak. Maka terdapat paling sedikit satu kotak berisi paling sedikit K objek. Berikut ada soal paket nomor 23. Tunjukkan bahwa untuk setiap bilangan positif N terdapat bilangan kelipatan N yang angka-angkanya hanya angka 0 dan 1. Berikut solusinya. Misal N bilbulpos pikiran barisan sebanyak N plus 1 bilangan yang angka-angkanya 1 sehingga berikut 1, 11, 111, 1000, 111,
sebanyak n plus 1 angka. Jika sebuah bilbul dibagi n, maka sisanya adalah n kemungkinan, yaitu 0, 1, 2, 3, hingga n-1. Karena dalam barisan terhadap n plus 1 bilbul dan kemungkinan ada n sisa, jika bilangan tersebut dibagi dengan n, maka berdasarkan prinsip sarang burung minimal 2 bilangan di dalam barisan yang mempunyai sisa yang sama jika dibagi dengan n, misal kedua bilangan bulat tersebut. Berikut 111, titik, 111, titik, 11, dan 11, titik, 11, maka 111, titik, 111, titik, 11 sama dengan A kali N plus R, dan 11, titik, 11 sama dengan B kali N plus R dikurang menjadi 111, titik, 1100, titik, 00 sama dengan dalam kurung A min B kali N. Karena dalam kurung A min B bilangan bulat, maka 1111, titik, 1100, titik, 00 bilangan bulat kelipatan dengan angkanya sama dengan 0 dan 1. Berikut kembali ke moderator. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata dan penyebutan. Kami ucapkan terima kasih.